Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Juansah dari SMP Negeri 6 Ciamis, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas A dari modul 1.2, yaitu eksplorasi konsep. Soal pertama adalah bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Hal pertama adalah memahami cara kerja otak. Cara kerja otak terbagi menjadi 4 jenis, yaitu otak primata, otak reptil atau batang otak mamalia atau sistem limbik, dan otak luhur. Sedangkan sistem berpikir manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem berpikir cepat yang melibatkan otak mamalia dan otak reptil, karena pada dasarnya sifat alami dari sistem berpikir cepat ini berusaha ingin memberikan efisiensi energi dalam. Dan yang kedua adalah sistem berpikir lambat yang melibatkan otak luhur dan otak primata. Artinya, berpikir lambat tersebut mampu berpikir secara kompleks dan sistem berpikir otak ini banyak menghabiskan energi. Yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang. Kasih sayang ini adalah bentuk pengakuan dari lingkungan sekitar terhadap kita. Kemudian yang kedua adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari humor, bermain-main, bersenang-senang, bergembira, dan tertawa. Yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya membutuhkan makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya adalah tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah tahap wiraga, usia dari 0 sampai 8 tahun, di mana pada periode ini jasmani atau raga dan indera anak tumbuh pesat sekali. Dan yang kedua adalah wiraga wirama, usia 9 sampai 16 tahun, di mana pada periode ini anak mulai berkembang pikirannya. Dan yang ketiga adalah tahap wirama, yaitu usia 17 sampai 24 tahun, di mana pada periode ini anak mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Selanjutnya adalah tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama, tahap 1 adalah usia 0 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan rasa percaya kepada orang tua dengan kasih sayang, kelembutan, dan kepedulian. Namun, jika hal itu tidak terjadi, maka akan membuat anak merasa ketidakpercayaan. Kemudian, tahap 2 yaitu usia 1,5 tahun sampai 3 tahun, di mana pada tahap usia ini anak menumbuhkan tekad dan kehendak mereka hanya jika orang tua menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kontrol diri serta kemandirian. Kemudian tahap 3 usia 3 sampai 5 tahun, di mana tahapan usia ini adalah masa awal anak bersekolah dan anak mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, usia 5 sampai 12 tahun, di mana pada masa ini anak menumbuhkan rasa kompeten dan kebanggaan atas pencapaian dan kemampuan mereka. Kemudian tahap 5, usia 12 sampai 18 tahun, di mana pada periode ini
Pada masa remaja, karakteristik anak pada usia ini adalah labil dan galau karena mereka memang sedang mencari dan mencoba-coba untuk menebalkan identitas diri mereka. Dan yang terakhir adalah tahap 6, usia dari 18 sampai 40 tahun. Di periode ini, seseorang mulai mengeksplorasi hubungan relasi yang sifatnya pribadi. Ini adalah masa dewasa muda di mana mereka mulai mencari dan mendalami perasaan cinta. Yang saya bisa simpulkan dari soal nomor 1 adalah kita sebagai pendidik harus mampu menuntun dan memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberikan respon akan sesuatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya. Maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidup dan membuat diri anak menyadari nilai dirinya sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jika semua aspek tersebut terwujud, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup sebagai bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Soal nomor 2 adalah, menurut Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Nilai penting dalam diri seorang guru penggerak adalah yang pertama mandiri, yaitu kemampuan untuk mendorong diri sendiri selalu berinisiatif melakukan perubahan bermakna. Dan yang kedua adalah nilai reflektif. Nilai reflektif adalah introspeksi diri agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah nilai kolaboratif, di mana kita harus mampu bekerja sama dan komunikatif. Dan yang keempat adalah inovatif, yaitu mampu berpikir kreatif dan gagasan-gagasan yang baru. Serta yang terakhir adalah nilai berpihak pada murid, yaitu mampu memfasilitasi kembang anak sesuai dengan kodrat dan karakteristiknya masing-masing. Demikianlah tugas A yang bisa saya sampaikan dari modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.